Yang selanjutnya, oleh karena itu mari kita berikan apresiasi kepada Pak Kajati lagi untuk sekali lagi. Dan bagi kami di pemerintah Kabupaten Raja Ampat ini, hal ini baru pertama kali kami lakukan bersama Pak Kajati, karena sepanjang yang ada kami masih berada dalam wilayah Provinsi Papua. Kajati Papua itu ada di wilayah Papua. Jadi koordinasinya ataupun pertemuan-pertemuan yang sangat bermanfaat bagi kami di pemerintah daerah ini, sejujurnya kami katakan baru pertama kali Pak Kajati. Oleh karena itu kami merasa bahagia dan bangga di mana Pak Kajati Provinsi Papua Barat telah meringankan langkahnya dan membagi waktu kepada kami di kabupaten yang dikenal dengan seribuan pulau ataupun Raja Ampat, para leluhur, para raja-raja yang ada di negeri ini. Berkomunikasi melalui darat yang ada yang terdekat, yaitu Kajari Sorong, yang sebagaimana untuk diketahui ataupun kita ketahui bersama bahwa di dalam saat-saat seperti ini, yaitu wabah COVID-19 ini, di mana kita diminta untuk pihak kejaksaan melakukan pendampingan. Untuk sebagai laporan pada Pak Kajati bahwa kami sudah menandatangani MOU pendampingan dana refocusing anggaran COVID-19 di tahun 2020. Sepanjang yang ada, kami sangat intens sekali berkomunikasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Sorong untuk turun di lapangan maupun mengikuti laporan-laporan daripada apa yang kami buat untuk menjadi pertanggungjawaban kami di dalam realisasi anggaran-anggaran yang ada. Pada kondisi pandemi wabah COVID-19 yang saat ini kita alami di seluruh dunia. Silaturahim dapat membina hubungan kinerja dan kemitraan, dan juga dapat melaksanakan tugas dan fungsi dan penguatan masing-masing tugas dan fungsi itu tanpa ada hambatan, tantangan maupun gangguan. Ini yang luar biasa. Kita boleh tepuk tangan dulu. Yang ketiga adalah saya didampingi oleh rombongan, ini namanya kunjungan kerja. Kunjungan kerja pimpinan dalam rangka kita mengetahui teritorial, kewilayahan di luar wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Wilayah teritorial kita menyakuti udara, bumi maupun laut, sehingga kita harus mengetahui secara faktual dan real fakta di lapangan. Ada tim Pak Reza ya, mungkin sudah dikenal di sini, ini asli Sorong nih, kepala tata usaha pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat, yang ngurusin saya sehari-hari segala macamnya. Nah, dia lah urusannya. Kalau Kajatinya sakit, yang salah dia. Kalau kurang makan, ya salah dia juga. Kalau tamunya tidak terlayani, yang salah dia juga. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan maupun lalu lintas persuratan dan hal-hal yang menyangkut permasalahan yang terjadi di daerah, supaya pembangunan yang kita harapkan di Indonesia maju itu cepat dan cepat terwujud. Bahwa Pak Kajati dengan keberadaan di sini, sebagaimana beliau juga adalah Kajati pertama di Provinsi Papua Barat, Raja Ampat merupakan wilayah yang juga berbagian di dalamnya. Dalam hal ini pasti koordinasi komunikasi maupun pendampingan daripada penegakan hukum ataupun bantuan-bantuan hukum sangat
kita harapkan untuk kehadiran beliau datang sebagai lanjutannya, nanti kita akan berkomunikasi dengan semua hal. Terus mendorong men-supporting, karena kejaksaan berkewajiban menjaga pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Nah, kita dalam pengawasan itu tentunya harus mengetahui secara faktual apa yang menjadi hambatan, tantangan, ancaman bagi kabupaten merupakan juga hambatan bagi kita. Sehingga kita secara proaktif mendatangi untuk mencari solusi. Apakah kita regulasi yang menghambat, ya regulasinya kita sederhanakan. Apa ada konflik of interest antara instansi dan terkait dan vertikal, ataukah yang struktural ke atas merupakan suatu perwakilan dari pusat, ya kita bicarakan. Sehingga semua investor yang akan melakukan pemberian modalnya investasi, baik penanaman dalam negeri dan penanaman modal asing, itu termudahkan gitu, permudahkan. Masa orang mau nyimpen duit apa kita sulit-sulit? Nah, jadi statusnya jelas, kemudian lokasinya jelas, perlakuannya jelas, hak yang dibolehkannya jelas, sudah tuh hamparan yang mana jelas, batasannya jelas. Sehingga orang mengeluarkan uang juga yakin uangnya bisa kembali, tidak ada ragu. Kalau dia bertumpang tindih sudah invest atau dilarang atau disita, wah lari dia. Satu lagi dia yang kena, yang lain tidak, akhirnya terjadi tidak keseimbangan, equality before the law. Kok nggak semata. Baru mau bangun sebentar dibiarkan, atau ada palang juga. Nah, ini harus dibahas. Dari pemuka-pemuka ada, dari peradilan ada, disederhanakan sehingga kehadiran lokal wisdom itu melakukan penguatan terhadap kedatangan investor itu. Jangan menjadi hambatan. Orang mau pikir, oh nanti kalau begini susah kita, tanah di sini pasti bermasalah. Itu image itu kita hilangkan, bahwa kita biasa-biasa dan welcome untuk pembangunan itu. Dan dalam penggunaannya ya tentunya akuntabel dan transparan pada publik, supaya mereka percaya, atau digunakan sistem sharing. Silakan aja keterlibatan daripada masyarakat adat untuk sharing, untuk memberdayakan masyarakat. Di luar negeri pun sama, problematiknya hampir mirip, apalagi ini wisata-wisata yang harus menjaga beberapa budaya internasional, kebiasaan-kebiasaan internasional. Ya, jadi spot-spotnya itu harus, selama itu menarik, ya saya rasa ya Raja Ampat lebih dari Bali dong, lebih hebat, karena sudah diberikan Tuhan kan, begitu yang luar biasa. Tinggal tatanannya saja, bagaimana syarat masuk, bagaimana keluar, sehingga dia sini itu bisa berbulan-bulan menghabiskan uangnya untuk kepentingan Raja Ampat. Oke.